Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Maria Vermilia Berintia, mahasiswi aktif semester 3 di Universitas Bunda Mulia, program studi Hospitality dan Pariwisata. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu makanan khas Indonesia, lebih tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan, di Kota Makassar, yaitu barongko. Tonton terus videonya ya. Sulawesi Selatan sendiri terdapat salah satu suku, yakni suku Bugis. Nah, apa sih hubungannya suku Bugis dengan barongko? Jadi pada zaman dahulu, barongko ini tergolong sebagai salah satu makanan mewah yang hanya disajikan untuk kaum bangsawan dari kerajaan Bugis. Cita rasanya yang manis dan gurih membuat barongko ini digemari oleh banyak orang. Barongko ini umumnya dinikmati oleh raja-raja Bugis sebagai makanan penutup yang hanya disajikan pada saat-saat tertentu, seperti di upacara adat, pernikahan, sunatan, ataupun kegiatan resmi lainnya. Nah, di upacara adat atau pernikahan, barongko ini ditetapkan sebagai kue utama atau kudapan yang utama. Sebagai kudapan yang utama, maka barongko harus dihidangkan karena barongko memiliki nilai filosofi. Barongko sendiri dalam bahasa Bugis merupakan singkatan dari Barungku Mua Udoko, yang memiliki makna bahwa apa yang terlihat di luar dengan apa yang tersimpan dalam diri kita harus memiliki kesamaan yang baik. Menurut sejarah, kue barongko ini diperkenalkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya etnis Bugis dan Makassar, karena kedua etnis ini sendiri merupakan perantau, sehingga dimanapun kita berada, kue barongko ini pasti selalu tersedia, karena bahan-bahannya sendiri yang mudah untuk didapatkan. Untuk membuat kuliner asal suku Bugis ini cukup mudah loh. Bahan utama yang kita butuhkan yakni 1 sisir pisang. Pisang yang digunakan yakni pisang kepok, atau kita bisa menggunakan pisang Ambon maupun pisang raja. Masyarakat Bugis sendiri mengenalnya dengan sebutan utilopo, atau yang berarti pisang besar. Bahan selanjutnya yaitu 500 ml santan, 3 butir telur, 80 gram gula pasir, sejumput garam, 20 gram susu bubuk vanila, dan 3 lipat daun pisang. Daun pisang yang digunakan yakni daun pisang tua dan daun pisang muda. Langkah pertama untuk mempermudah kita membuatnya yakni kita dapat membuat cetakannya terlebih dahulu. Cetakannya ini berbentuk segitiga. Yang dapat dilakukan, siapkan daun pisang. Daun pisangnya ini dicuci terlebih dahulu ya. Lalu kemudian dipotong menjadi ukuran 15 x 30 cm. Atau kita juga dapat membuat cetakannya dari karton dengan sisinya berukuran 6 cm, kemudian 5 cm sebagai alasnya. Lalu agar tidak kotor atau untuk menjaga kebersihannya, kita dapat melapisi karton tersebut dengan plastik wrap. Daun pisang yang tua digunakan untuk lapisan terluar, sedangkan daun pisang muda digunakan untuk lapisan yang dalam. Setelah cetakannya tadi selesai dibuat, kita dapat mengikatnya dengan karet. Fungsi karet ini untuk menahan cetakan tersebut agar berbentuk segitiga. Kemudian, langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah membuat adonan. Campurkan semua bahan yang tadi sudah saya sebutkan, seperti telur, pisang, garam, santan, susu bubuk, dan gula pasir ke dalam blender. Dihaluskan terlebih dahulu. Setelah dihaluskan, masukkan ke dalam mangkok. Sisihkan sebentar. Lalu adonan ini dapat ditambahkan dengan irisan nangka sebagai penambah rasa. Kemudian ambil cetakan yang sudah kita buat tadi,
Buka bagian atasnya setengah, lalu masukkan 3 sendok makan adonan pisang. Setelah itu, sematkan menggunakan lidi, atau kita juga bisa mengikatnya dengan daun pisang, sisa yang tadi, sebagai tali. Lalu, kukus barongko dalam panci kukusan selama 15 menit. Setelah itu, sajikan barongko, bisa selagi hangat, maupun bisa dalam keadaan dingin, agar rasanya lebih nikmat. Walaupun terdengar sederhana dan mudah, sebenarnya kue ini jarang sekali untuk ditemui, karena hanya ada pada saat tertentu saja atau kegiatan-kegiatan resmi tertentu. Di Sulawesi, pembuatannya ini tidak dilakukan secara sembarangan, karena barongko ini harus dibuat oleh orang-orang berpengalaman, agar rasa asli dari barongko ini tetap terjaga. Di luar dari kegiatan resmi tadi, ada saat di mana barongko ini akan tersaji di rumah-rumah orang Bugis pada saat bulan Ramadan. Tidak hanya itu juga, barongko dapat tersedia di gerai-gerai kuliner yang ada di kota Makassar. Selain rasanya yang manis, lembut, dan gurih, barongko ini dapat meningkatkan stamina serta aman untuk pencernaan. Barongko tidak memiliki akulturasi budaya selain budaya Bugis itu sendiri. Maka dari itu, saya akan menjelaskan mengenai salah satu makanan khas Manado, Sulawesi Utara, yaitu klaper tart. Makanan ini timbul akibat adanya akulturasi budaya Indonesia dengan budaya Belanda pada zaman kolonialisme, di mana kue lezat ini dibawa oleh orang Belanda ke Indonesia. Klaper tart sendiri berasal dari kata klaper yang diambil dari kata buah kelapa yang diucapkan dalam lafal orang Belanda, sedangkan tart merupakan bahasa Belanda dari kue. Secara harfiah, klaper tart berarti kue kelapa yang terbuat dari tepung, gula, susu, mentega, serta daging dan air kelapa. Sekian penjelasan saya mengenai makanan khas Indonesia di Sulawesi. Semoga informasi yang telah saya berikan dapat bermanfaat serta dapat memperluas pengetahuan kalian semua. Terima kasih telah menyaksikan.